Kita masuk ke contoh soalnya. Manajemen PT Parbana sedang melakukan perencanaan untuk menyusun anggaran kas. Ada informasi tentang rencana penjualan, pola pengumpulan, sampai dengan informasi saldo awal tahunan kas maupun piutang. Oke. Pertama kali kita lihat rencana penjualannya. Kalau ada penjualan secara kredit, maka perusahaan harus menyusun anggaran penagihan piutang. Nah, dalam kasus ini, rencana penjualan 60%-nya adalah penjualan kredit. 60%-nya berarti adalah penjualan kredit, berarti sisanya 40%-nya adalah penjualan secara tunai. Ini adalah nilai penjualan setiap periode Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Nilai ini diambilkan dari mana, Bu? Nilai ini ambil dari anggaran penjualan perusahaan. Oke. Kemudian pola pengumpulan piutangnya, bad debts atau piutang tak tertagihnya ditaksir diperkirakan sebesar 1%. 1% dari piutang. Nah, pola pengumpulannya 80% bulan penjualan dan seterusnya. Oke, kita susun terlebih dahulu. Yang pertama kita pisahkan antara penjualan tunai dengan penjualan secara kredit. Oke, tadi informasinya adalah 60% penjualan dilakukan secara kredit, sedangkan sisanya 40% dijual secara tunai. Oke, total penjualannya tadi bulan Januari 100 juta. 100 juta kurang nolnya ya. 1 2 3. Oke. Kemudian biar fokus. Bulan selanjutnya Februari 124.800, bulan Maret 149.600, TW1 400, 350, dan triwulan keempat 375, 200. Oke. 60% merupakan penjualan kredit. Di sini 0,6 dikali ini, dan kalau penjualan tunainya berarti sisanya 0,4 dikalikan 100 juta. Oke, tinggal kita tarik saja. Nah, kalau sudah ya dipisahkan antara penjualan tunai dan penjualan kredit, langkah selanjutnya kita hitung piutang neto. Apa itu piutang neto? Piutang neto itu adalah jumlah dari piutang bersih perusahaan setelah dikurangi dengan bad debt. Oke. Yang pertama kita tuliskan dulu penjualan kredit ya. Maaf, ini gini. Penjualan kreditnya kita masukkan dulu yang ini 60 juta, 74 sampai dengan 225. Kita jumlahkan, total penjualan kreditnya sebesar 899.760. Oke, bad debt-nya diperkirakan piutang tak tertagihnya sebesar 1% dari penjualan kredit. 0,01 kali 60 juta. Oke, kemudian untuk menghitung piutang neto, kita selisihkan penjualan kredit dikurangi dengan bad debts. Lakukan hal yang sama sampai dengan triwulan keempat. Oke, ini dijumlah. Kemudian ini jumlah piutang netonya sudah benar. Totalnya adalah 890.762. Oke, kalau sudah piutang netonya sudah ketahuan, kita susun anggaran penagihan piutang. Nah, caranya saya sudah buatkan tabelnya di sini. Ntar saya hapus dulu biar paham ya. Nah, di sini kita hitung. Yang pertama adalah kita masukkan saldo awal. Biar
Ini ya, biar jelas. Di sini ini adalah saldo awal piutang. Saldo awal piutang 9 juta. Kita peroleh dari mana di sini? Informasinya, saldo awal tahun piutang sebesar 9 juta. Di mana jumlah ini akan diterima bulan Maret 3 juta, bulan November 6 juta. Nah, Maret pengumpulan piutangnya berarti dari piutang 9 juta dikumpulkan 3 juta di bulan Maret dan sebesar sisanya 6 juta di bulan November. November itu berarti kan ada di triwulan keempat. Oke, berarti sisanya di sini 0 ya. Sebentar. Nah, sisanya 0. Oke. Kemudian ini adalah piutang bulan Januari. Sebesar 59.400 ya, piutang netonya bulan Januari. Kita buka informasi pengumpulan piutang. 80% pada bulan penjualan. Kalau jualannya piutangnya bulan Januari, berarti pengumpulan piutangnya gini ya, berarti ya. Ini saya pindahkan dulu di sini. Nah, oke. Ini ya. Piutang di bulan Januari 59.400 dikumpulkan atau dibayar 80% pada bulan penjualan. Berarti di bulan Januari juga dibayar 80%, 0,8 dari 59.400. Kemudian sudah 80%, sisanya 10% bulan sesudahnya. 10% 0,1 kali ini. Kemudian 6% 2 bulan sesudahnya. Nah, bulan Maret kan berarti 6% 0,06 dikali ini. Dan 4% 3 bulan sesudahnya. Januari, Februari, Maret berarti di bulan April. April itu di triwulan kedua sebesar 0,04 dikali Oke, itu piutang. Kemudian sisanya berarti piutangnya kan sudah lunas karena sudah terbayarkan semua, sudah 100%. Ini 80%, kemudian 10%, 6% dan 4%, sudah 100% dibayarkan semua, berarti sisanya 0. Kemudian piutang di bulan Februari. Caranya sama, 80%, 0,8 pada bulan penjualan 74. Kemudian 10% dari 74 1 bulan setelahnya. Kemudian 6% pada bulan sesudahnya. Berarti kan ini bulan April, ya toh? Dan 4% bulan sesudahnya, bulan April, Mei. Berarti April dan Mei itu termasuk ke dalam triwulan yang kedua. Berarti dijumlahkan 6% ditambah 4%, berarti 10% ya. Kali 74. Ini 80%, 10%, 10%. Berarti sisanya 0. Paham ya? Oke, lanjut. Piutang di bulan Maret. Sama polanya, 80% pada bulan penjualan. Kemudian triwulan kedua berarti kan ini bulan April, Mei, Juni. Nih. 10% di bulan sesudahnya, ini bulan April. Bulan Mei. April, Mei, Juni. Berarti totalnya sisanya adalah 10 tambah 6 tambah 4. 20% di triwulan kedua. 0,2 kali 88 juta. Oke, ini 80%, 20% berarti sisanya 0, habis. Selanjutnya untuk piutang triwulan kedua. Oke, triwulan kedua sebesar 237
600. Nah, kalau triwulanan, pola penagihannya berbeda dengan bulanan. Triwulanan 90% triwulan penjualan dan 10% triwulan sesudahnya. Oke, berarti TW2 di sini ya, TW2 sebesar 90% dari 237.600 nih. Dan sisanya 10% di triwulan selanjutnya. Oke, kemudian piutang T triwulan ketiga. Sama caranya, triwulan ketiga 0,9 kali 207 dan 0,1 sisanya 0,1 sisanya kalikan 207. 90%, 10% habis ya. Ini juga 0. Dan yang terakhir untuk piutang triwulan keempat, sama caranya triwulan keempat 90% pada triwulan penjualan. Nah, ini kemudian 10% triwulan berikutnya. Berarti itu kan sisanya 0,1 dikali 222. Nah, ini menjadi sisanya sebesar ini menjadi menjadi saldo awal piutang untuk tahun berikutnya, tahun 2022. Paham ya? Kalau sudah, kita jumlahkan. Kurang H. Nah, jumlah. Oke, ini kita sum saja. Sumnya di sini ya. Kemudian ini semua. Ini adalah anggaran penagihan piutang.